Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nirmalasari. Di sini saya akan menjelaskan materi al-idhofah. Awalan ta'riful idhofah. Ta'riful idhofah nisbatun baina ismaini ala taqdiri harful jar. Ala taqdiri harful jar. Tujabu jaru tsani abadan. Nahwu hadza kitabut tilmidhi. Labistu khatama fiddatin. La yuqbalu siyamun nahari wala qiyamul laili illa minal mukhlisin. Jadi pengertian idhofah yaitu penyenderan atau penisbatan antara dua isim yang dimana isim yang kedua itu dikira-kirakan terdapatnya huruf jar. Jadi huruf isim yang kedua itu wajib selamanya beri'rab jar majrur. Contohnya hadza kitabut tilmizi, di mana kitabu di sini berupa mudhaf, at-tilmizi berupa mudhafun ilaih. Labistu khatama fiddatin. Khatama di sini berupa mudhaf wa fiddatin berupa mudhaf ilaih. Siyamun nahari, siyam berupa mudhaf, an-nahari berupa mudhaf ilaih. Wa qiyamul laili, qiyam mudhaf wal al-lail mudhafun ilaih. Wa yusammal awal mudhafan wa tsani mudhafan ilaih. Fal mudhaf wal mudhaf ilaih ismani bainahuma harfun jar muqaddar wa amilul jar fil mudhaf ilaih huwal mudhaf la harful jar al muqaddar bainahuma ala sahih. Jadi isim yang pertama itu dinamakan mudhaf dan isim yang kedua itu dinamakan mudhaf ilaih. Maka antara mudhaf dan mudhaf ilaih berupa di antara mudhaf dan mudhaf ilaih terdapat huruf jar yang dikira-kirakan. Kemudian pada idhofah ini terdapat 7 pembahasan. Yang pertama anwa'ul idhofah. Nah, pada anwa'ul idhofah memiliki 4 macam ya. Awalan al-idhofah arba'atu anwa'. Awalan fal alamiyah, maka nats ala taqdiri alam wa tafidul malaku au litahassasu. Ya. Jadi macam yang pertama, jenis yang pertama itu berupa adanya huruf lam yang dikira-kirakan, dan faidahnya ini berupa kepemilikan atau pengkhususan. Nahwu fal awal hadza hisanun aliyin, wa tsani akhadtu bilijamil farasi. Fal awal contoh yang pertama itu berupa kepemilikan, dikira-kirakan hadza hisanun li aliyin, ya. Kuda itu kuda milik Ali. Wasani akhadtu bilijamil farasi, yang dimana ya bilijami al-farasi di sini berupa pengkhususan.
Kemudian jenis yang kedua yaitu wal bayaniyah. Maka nats ala taqdiri min wa dhabituha ay yakunal mudhaf ilaih jinisan lil mudhaf bihaitsu yakunul mudhaf ba'dan minal mudhaf ilaih. Jenis yang kedua yaitu al-bayaniyah, berupa idhofah yang keberadaannya bermakna min, yang dimana pembatasnya itu berupa keberadaan mudhaf ilaih yang menjadi jenis dari mudhaf. Ya. Jadi jenis dari jenis mudhaf ilaih ini berupa dari mudhaf. Sekiranya mudhaf itu adalah kita kira-kirakan bahwasannya mudhaf itu adalah sebagian dari jenis mudhaf ilaih. Nahwu hadza babul khasyabin, zaka suwaru zahbin, hadhihi athwabu saufin, hadhihi athwabun sufin. Ya, contoh yang pertama yaitu yang dimana bermakna hadza babu min khasyabin. Ya, artinya pintu ini terbuat dari kayu. Contoh yang kedua, zaka suwaru min zahbin, gelang itu terbuat dari emas. Hadhihi athwabu min sufin, pakaian ini terbuat dari wol. Kemudian jenis yang ketiga az-zarfiyah. Makanat ala taqdiri fi wa dhabituha an takuna al-mudhaf ilaih dharfan lil mudhaf wa tafidu zamanal mudhaf aw makan. Nahwu sahrul laili sahiral laili mudhanin wa qu'udud dari mukhmilin. Wa min dzalika an taqula kana fulanun rafiqal madrasati wa ilfus siba wa sadiqal ayyamal ghabirati. Qala ta'ala ya sahibai as-sijan. Ya, jadi jenis yang ketiga itu az-zarfiyah, berupa idhofah yang dikira-kirakan adanya huruf jar yaitu fi, dan batasannya dan pembatasnya adalah keberadaan mudhaf ilaih menjadi wadahnya mudhaf, yang dimana wadahnya mudhaf ini akan menjadi zarfiyah mudhaf, dan watafidu zamanal mudhaf au makanah, dan ifadahnya yang diberikan yaitu berupa waktu ataupun tempatnya mudhaf. Seperti contoh sahiral laili mudhanin, sahiral laili yang dimana makna sebenarnya itu sahiral laili fi mudhanin, ya, yang lelah, malam hari yang sangat malam hari yang lelah. Wa qu'udud dari mukhmilin. Min dzalika an taqulu
kana fulanun rafiqal madrasati wa ilfasiba wa sadiqal ayyamal ghabirah. Qala ta'ala ya sahibai as-sijn. Kemudian jenis yang keempat yaitu at-tashbihiyah. Ma kanat ala taqdiri kaf at-tashbihiyah wa dhabituha an yudhafal musyabbah bihi ilal musyabbah. Idhofah tasbiyah berupa yang dimana pada idhofah ini dikira-kirakan adanya kaf tasbiyah, kaf yang menyerupai. Wa dhabituha, dan pembatasnya adalah disandarkan musyabbahanya ya, disandarkan yang dimana mudhafnya ini disandarkan kepada musyabbahanya ya. Nahwu intasara lu'lu'id dam'i, ay ad-dam'i alladhi kallu'lu'u ya. Artinya menyebarkan air mata mutiara. Ai, yang dimana ad-dam'i, yang dimana mutiara ini yang dimana air mata ini berupa seperti mutiara. Ala waradil khududi, waradi di sini bermakna pipi ya. Waradi di sini bermakna merahan. Al khudud di sini berupa artinya pipi. Alal khududi allati kalwarodi. Jadi yang dimana pipinya ini seperti berwarna merah begitu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu idhofah ma'nawiyah wal idhofah lafziyah. Awalan al-idhofah al-ma'nawiyah ma tufida ta'riful mudhaf aw takhsisah wa dhabituha ay yakuna al-mudhaf ghaira wasifun mudhaf ila ma'mulihi bi anna yakuna ghaira wasfin aslan kamiftahud dar aw yakuna wasifan mudhaf ila ghairi ma'mulihi ka kitabul qadi wa ka katibul qadi wa ma'kulin nas wa mashribuhum wa malbusihim. Ya, jadi idhofah ma'nawiyah yaitu idhofah yang memberikan makna faidah ya. Jadi idhofah ma'nawiyah berupa idhofah yang memberikan faidah untuk memakrifatkan mudhaf atau mengkhususkan mudhaf. Wa dhabituha ay yakuna al-mudhaf ghaira wasifun mudhaf ila ma'mulihi, dan pembatasnya adalah keberadaan mudhaf bukan sifat yang disandarkan pada ma'mulnya. Bi anna yakuna ghaira wasifun aslan kamiftahud dar. Keberadaan mudhaf, bahwasannya keberadaan mudhaf bukan berupa sifat asli
ya. Seperti miftahid dar, au yakuna wasifan mudhafan ila ghairi ma'mulihi, atau menjadi sifat yang disandarkan tetapi selain kepada makmulnya. Seperti contoh katibul qadi wa ma'kulin nas wa mashrabahum wa malbusihim. Sifat dari ketiga contoh ini, sifat yang disandarkan itu tetapi kepada selain makmulnya. Sifatnya disandarkan tetapi bukan kepada makmulnya. Watafidu ta'riful mudhaf in kana al mudhaf ilaih ma'rifah. Nahwu hadza kitabu Sa'idin, ya. Dan idhofah ini memberikan faidah untuk memakrifatkan mudhaf atau menjadikan mudhaf ini sebagai ma'rifat. Contohnya hadza kitabu Sa'idin wa takhsisuhu in kana nakirah. Atau dan bisa juga mengkhususkan idhofah, ya, jika idhofahnya itu berupa jika mudhaf ilaihnya itu berupa bentuk nakirah. Contohnya hadza kitabu rajulin illa idza kana al mudhaf mutawaghilan fil ibhami wat tankir. Kecuali jika keberadaan mudhaf ilaih ini berlebihan dalam penyamarannya dan penakirahannya. Fala tafidu idhafatuhu ilal ma'rifati ta'rifan. Maka penyandaran mudhaf pada isim ma'rifat tidak memberikan faidah ma'rifatnya. Wa dzalika mislu ghairin wa mislin wa shibahin wa nadhirin. Hal itu seperti pada lafaz ghairin, mislin, wa shibahin wa nadhirin. Nahwu jaa rajulun ghairuka au mislu salimun au shibahu khalilun au nadhirun sa'idun. Summa asani al-idhafah al-lafziyah ma la tafidu ta'riful mudhaf wa la takhsisah. Idhafah lafziyah ini idhafah yang tidak memberikan faidah ma'rifat, tidak memberikan faidah memarifatkan mudhaf dan tidak mengkhususkan juga mudhaf. Wa innamal gharda minha takhfif fil lafzi bihasfi tanwin au nun tasniyah wal jama'. Akan tetapi tujuannya adalah untuk meringankan dalam pelafalan dengan cara dibuangnya tanwin atau nun tasniyah ataupun nun jama'. Wa dhabituha ayyakunal mudhaf ismu fa'il au mubalaghah isim fa'il au ismun maf'ul au sifat musyabbahah. Dan pembatasnya yaitu keberadaan mudhaf berupa isim fa'il atau mubalaghah isim fa'il atau isim maf'ul dan sifat musyabbahah. Bisyartin an tudhafa hadhihi sifat ila fa'iliha au maf'uliha fil ma'na. Dengan syarat sifat-sifat ini harus disandarkan kepada fa'ilnya atau kepada maf'ulnya atau kepada
dengan syarat sifat-sifat ini disandarkan kepada fa'ilnya ataupun maf'ulnya dalam secara makna. Nahwu hadza rajulu talibun, hadza rajulu talibu ilmin. Ra'aitu rajulan nasaral makhlumi. Ra'aitu rajulan nasaral mazlumi. Unsur rajulan mahdumul haqq. Ashirun rajulan hasanul khuluq. Jadi kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ahkamul mudhaf. Yajibu fima turadu idhafatuhu syai'an. Jadi pada hukum mudhaf ini wajib memiliki dua perkara. Yang pertama, tajriduhu min tanwin wa nuni tasniyah wa jama' muzakkar salim. Contoh, ka kitabul ustazi wa kitabil ustazi wa katibid darsi. Ya. Yang pertama ini terlepasnya dari tanwin dan dua nun, yaitu nun tasniyah dan nun jamak. Seperti contoh, kitabul ustazi. Pada kata lafaz kitabu tidak terdapat tanwin. Wa kitabil ustazi, dan tidak pada lafaz kitabi tidak terdapat nun tasniyah. Wa katibid darsi, tidak terdapat nun jamak. Yang kedua yaitu tajriduhu min al idza kanat al idhofah ma'nawiyah. Terbebasnya dari al, ya, apabila dia itu berupa idhofah ma'nawiyah. Maka al-kitabul ustazi itu tidak boleh, ya. Dia harus terbebas dari al, ya. Mudhafnya harus terbebas dari al. Wa amma fil idhafatil lafziyah fayajuzu dakhul 'alal mudhaf bi syartin ay yakuna musanna aw jama' mudzakkar salim aw mudhafan ila ma fi al aw li ismin mudhafan ila ma fi al aw li ismi mudhaf ila dhamir ma fi. Ya. Jadi bisa kemasukan al, ya, pada mudhafnya itu bisa kemasukan al pada idhofah lafziyah dengan syarat berupa dhamirnya berupa musanna, jamak mudzakkar salim, atau mudhaf yang kemasukan al, atau isim yang atau mudhafnya atau isimnya itu disandarkan kepada mudhaf, ya, atau isim yang mudhafnya itu yang dhamirnya itu berupa sandaran kepada al tersebut. Pada contoh musanna yaitu al-mukrima salimin, atau jamak mudzakkar salim al-mukrimu aliyin, au mudhafan ila ma fi al, contoh al-kitabud darsi, ya, terdapat al pada mudhafnya. Atau kepada isim yang kepada mudhaf yang isimnya itu disandarkan kepada mudhafnya. Isim yang disandarkan kepada mudhaf, seperti kepada mudhaf yang ada alnya. Contohnya al-katibu darsin nahwi. Darsi ini disandarkan kepada katib tersebut. Atau isim yang mudhafnya itu berupa dhamir, ya. Seperti contoh pada syair al-wuddu antil mustahiqqatu safwihi minni wa illam arju minki nawala. Ya, jadi mudhaf di sini itu Kemudian pembahasan yang keempat yaitu ba'dun ahkamil lil idhofah,
Ya, beberapa hukum untuk idhofah. Yang pertama, qad yaktasibal mudhaf at-ta'nits au at-tadhkir minal mudhaf ilaih. Yang pertama, terkadang mudhaf ini mendapatkan pentaknisan atau pemuzakaran dari mudhaf ilaihnya. Fayu'amilu mu'amilatil mu'annas mu'amilatal mu'annas wa bil aksi bisyartin ay yakunal mudhaf salihan lil istighna anhu wa iqamatul mudhaf ilaih, ya. Sehingga pengamalan mudhaf itu sesuai dengan pengamalannya muannas, atau sebaliknya dengan catatan mudhafnya itu tidak dibutuhkan, ya. Dan letak mudhafnya itu terletak pada tempat mudhafnya itu. Seperti contoh, qit'at ba'dun asabi'i, ya. Jadi ba'dun di sini perlu dihapus, ya. Tidak dibutuhkan. Dikarenakan mengapa qit'at? Dikarenakan ya mudhafun ilaihnya itu berupa muannas, ya. Dan ada pula mudhaf ilaihnya berupa muzakkar, ya. Dan pengamalannya pun sesuai dengan bentuk muzakkar. Seperti contoh, syamsul aqali maksufun bitu'il hawa, ya. Syamsun di sini berupa muzakkar, bentuk muzakkar. Mengapa bentuk muzakkar? Dikarenakan mudhofun ilaihnya al-aqlu ini merupakan bentuk muzakkar. Sehingga di sini tertulis maksufun bukan maksufatun, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, la yudhafu al-ismi ila muradifi. Yang kedua ini yaitu tidak boleh isimnya disandarkan kepada persamaannya, muradif, ya. Maka jangan katakan laisun asadun, ya, karena ini merupakan persamaan. Illa idza kana alamina fayajuzu mislu Muhammad Khalid, ya. Kecuali apabila mereka itu dua isim alam, ya. Maka dibolehkan Muhammad Khalid, ya. Wala mausufu ila sifatin, dan jangan kamu sifati kepada sifatnya. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan rajulun fadilu. Wa amma qauluhum salatul ula wa masjidul jami'i wa hubbatul hamqa'i wa darul akhirati wa janibul gharbi, fahuwa ala taqdir hazful mudhaf ilaih wa iqamatu sifatuhu muqamah. Dikarenakan beberapa lafaz itu adanya pengira-ngiraan mudhaf ilaihnya dibuang, dan tempat mudhaf ilaihnya sesuai dengan tempat sifatnya tersebut. Jadi bisa ditakwilkan, ya. Jadi pentakwilannya itu sholatus sa'atil ula wa masjidul makanil jami' wa hubbatul baqalatil
hamqa'i wa darul hayatil akhirah wa janibil makanil gharbi. Wa amma idhafatu sifatu ilal mausufi fajaizat, ya. Dan terdapat juga penyandarannya dan terdapat juga idhofahnya itu merupakan sifat dari penyandarannya, itu hukumnya boleh bisyartin an yasahal taqdir min bainil mudhaf wal mudhaf ilaih, dengan syarat sahnya dikira-kirakan dengan lafaz min antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh, quramun nasi wa jaibatu khabarin wa maghribatun khabarin wa akhlaqu thiyabin wa idhaimul umuri wa kabiru amrin wa taqdir, ya, dengan dikira-kirakannya Quramu minan nasi wa jaibatu min khabarin ilal akhar, ya. Amma idza lam yasaha min fahiya mumtani'ah, ya. Dan terdapat juga itu tidak sah dengan pelafalan lafaz min, fahiya mumtani'ah, maka tidak boleh engkau katakan fadilun rojulin wa azimun amrin. Kemudian beberapa hukum yang ketiga, yaitu yajuzu an yudhafal am ilal khas, ya. Boleh disandarkan isim yang khusus kepada yang isim yang umum kepada isim yang khusus. Seperti contoh, yaumil jum'ati wa syahru ramadhanu wala yajuzul aksi, dan tidak boleh dibalik, ya, isim yang khusus ke yang umum, tidak boleh, tidak ada faedahnya. Maka tidak boleh katakan jum'atul yaum wa ramadhanu syahri. Kemudian yang keempat, yaitu qad yudhafu syai' ila syai' li adna sababin bainahuma wa yasmuna dzalika bil idhafah li adna malabisah. Terkadang sesuatu itu disandarkan kepada sesuatu karena paling ringan, ya, sebab paling ringan. Penyebab antara sesuatu dengan sesuatu yang lain yaitu antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka penyandarannya karena yang paling minim pencampurannya, ya. Maka itu dinamakan bil idhafah li adna malabisah, ya. Dinamakannya penyandaran dikarenakan sebabnya yang paling ringan. Maka kamu katakan adzalika annaka taqulu li rajulin kunta qad ijtama'at bihi bil amsi fi makan, ya. Engkau katakan kepada seseorang laki-laki dan engkau telah berkumpul dengannya kemarin di satu tempat. Maka kamu katakan intazirni makanika amsi, ya. Maka kamu berkata, engkau menyisipkan kata fa'adhaftul makan ilaihi li'aqli sababin. Maka kamu menyisipkan kata makan kepada kata ka, ya, sebab ia yang paling ringan. Kemudian yang kelima, yaitu idza amanu
iltibasa wal ibham hazful mudhaf wa aqamul mudhaf ilaih maqam wa a'ribuhu bi'irabihi. Jika ulama nahwu aman dari kerancuan dan penyamaran, mereka akan membuang mudhaf dan meletakkan mudhaf ilaih di tempatnya mudhaf. Dan ulama nahwu juga akan mengi'rabkan mudhaf ilaihnya dengan i'rabnya mudhaf, ya. Minhu taqulu ta'ala was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Yusuf ayat 82, ya. Wat taqdir was'alu ahlil qaryati wa ashabul air, ya. Jadi apabila dikira-kirakan kata was alil qaryati menjadi was alal qaryata, dan kata ashabul airi menjadi ashabul aira. Amma in hasala bihasfihi ibham wal iltibas fala yajuzu, ya. Jika dengan pembuangannya itu malah terjadi penyerupaan ataupun dan kerancuan, maka tidak boleh kamu katakan ra'aitu aliyan, padahal yang kamu maksud ra'aitu gulama aliyin. Dan yang keenam yaitu qad yakunul kalam mudhafani isnani fayahzuful mudhaf asani istighna anhu bil awal. Terkadang pada al-kalam, pada perkataannya orang Arab itu terdapat dua mudhaf, sehingga mudhaf yang kedua itu dibuang dikarenakan tidak dibutuhkan, dengan cara mencukupkan pada mudhaf yang pertama. Kaqaulihim ma kullu sauda'a tamratan wala bayda'a syahmatan, ya. Faka'annaka qultu wala kulla bayda'a syahmatan, ya. Jadi seakan-akan engkau mengatakan bahwa bayda di sini merupakan mudhaf ilaih, ya. Bayda di sini merupakan mudhaf ilaih atau disandarkan pada mudhaf yang dibuang. Karena jika tidak dibuang mudhaf yang kedua, ya, tidak dibuang mudhaf yang kedua, maka bunyinya ma kullu sauda'a tamratan wala kullu bayda'a syahmatan, seperti itu. Maka mudhafnya itu dibuang, ya, mudhaf yang keduanya itu dibuang karena tidak dibutuhkan lagi, karena sudah ada mudhaf yang pertama yang mencukupkan pelafalannya, artinya. Kemudian yang ketujuh itu pada yakunul kalam ismani mudhaf ilaihima fayahzufal mudhaf ilaihil awal istighna anhu bisani, ya. Terkadang pada kalam ini adanya dua mudhaf ilaih
Kemudian mudhof yang pertama itu dibuang dikarenakan sudah mencukupkan pada mudhof ilaih yang kedua. Contohnya jaa ghulamun wa akhu Ali. Jaa ghulamu wa akhu aliyin. Pada asalnya jaa ghulamun aliyin wa akhu. Falamma hadful mudhaf ilaihil awal ja'altal mudhaf ilaihi tsani isim zahir, ya. Maka ketika mudhaf ilaihnya itu mudhaf ilaih yang pertama itu dibuang, ya, maka mudhaf ilaih yang kedua dijadikannya bentuk isim zahir, sehingga ya, fayakunul gulamu mudhafan, sehingga lafaz gulamu ini berupa mudhaf, wal mudhaf ilaih mahdzufun, dan mudhaf ilaih dari kata gulamun ini dibuang. Dikira-kirakan taqdiruhu aliyun, dikira-kirakan itu Ali. Kemudian al-khamisah al-asma'ul mulazimah lil idhafah, ya. Minal asma'i ma tamtana'a idhafatuhu kadh-dhamair wa asma'ul isyarah wa asma'ul mausulah wa asma'ul syarat wa asma'ul istifham illa ayya fahuwa mudhaf. Yang kelima ini merupakan isim-isim yang boleh untuk diidhofahkan, ya. Jadi adapun di antara isim-isim yang tidak terhalangi dari idhofah, seperti contoh dhamir, ya, dan dhamir di sini berlaku untuk dhamir yang munfasil, bukan dhamir yang muttasil, ya. Kemudian wa asmaul isyarah, isim-isim isyarah, wa asmaul mausulah, isim-isim mausul, wa asmaul syarat, isim-isim syarat, wa asmaul istifham, isim-isim istifham, illa kecuali ayya fahiya mudhaf, ya. Dan dia merupakan mudhaf, ya. Dan letaknya dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, dan isim istifham ini tidak boleh setelah mudhaf ilaih, ya. Jadi letaknya mereka itu sebelum mudhaf ilaih, ya. Wa minha ma huwa salihul idhafah, salihul idhafah wal ifrad, ay adamal idhafah ka gulamin wa kitabin wa hisanin wa nahwahuma wa minha ma huwa wajibul idhafah falayan faka anha, ya. Jadi di antara yang boleh diidhofahkan itu, ya. Jadi boleh di sini maksudnya bisa tidak dan bisa juga bisa. Yang boleh diidhofahkan itu seperti gulamun, anak-anak, wa kitabun, wa hisanun, dan contoh-contoh yang lainnya. Wa ma yulazimul idhafatu ala nau'aini. Awalan nau'u yulazimul idhafah ilal mufrad wa nau'u yulazimul idhafah ilal jumlah. Kemudian yang keenam, as-sadisah al-mulazimul idhafah ilal mufrad. Innama yulazimal idhafah ilal mufrad nau'ani. Awalan nau'un la yajuzu qit'atun anil idhafah wa nau'u la yajuzu qit'atun anha lafdhan la makna.
ay yakunal mudhaf ilaihi manwiyan fi dhahn. Ya, yang keenam itu idhofah yang boleh kepada mufrad. Ada dua jenis idhofah yang boleh kepada mufrad. Yang jenis yang pertama yaitu tidak bisa dipisahkan dari idhofah. Kemudian jenis yang kedua yaitu jenis ini tidak boleh terpisah dari idhofah secara makna, ya, secara makna bukan secara lafaz. Jenis yang kedua ini tidak boleh terpisah dari idhofah secara lafaz, ya. Jadi dia bukan secara makna. Yang dimana mudhaf ini, yang dimana dia ini baru menjadi mudhaf. Fama yulazimul idhafah ilal mufrad ghaira maqtu'un anha. Maka yang tidak boleh terpisah dari idhofah antaranya yaitu anha wa huwa inda walada waladani wa baina wasaqa wa hiya dzaraf, dan mereka ini merupakan dzaraf, wa shibahu wa qab wa kila wa kilta wa siwa wa zu wa dzata wa zawa wa zawata wa dhu wa zuwata wa ulu wa aula wa aulata wa qisar wa qasara wa subhana wa ma'adha wa sa'ira wa wahada wa labaika wa sa'adaika wa hananika wa dawalika wa hiya ghaira dzaraf, dan mereka ini bukan dzaraf, ya. Nah, jadi jika kila itu, ya, jadi jika kila itu dan sebagainya, kila, kilta dan sebagainya itu dzaraf, seperti yang kita ketahui bahwa dzaraf itu hukumnya mansub. Akan tetapi mereka ini yang saya sebutkan tadi itu datangnya harus setelah mudhaf ilaih, maka ini dinamakanlah yulazimul idhafah ilal mufrad. Seperti contoh kila talibina, ya. Kila di sini berupa mudhaf, ya. At-talibina berupa mudhaf ilaih, dan i'rabnya at-talibina ini majrur, ya. Wa amma ma yulazimul idhafah ilal mufrad, dan adapun idhafah yang tidak boleh kepada mufrad baik secara lafaz maupun makna, contohnya aula wa duna wa fauqa wa tahta wa yamina wa shimal wa amama wa qadama wa khalafa wa wara'a wa talqa'a wa dan yang lainnya. Kemudian as-sabi'ah al-mulazimul idhafah ilal jumlah, ya. Itu ma yulazimul idhafah ilal jumlah huwa iz wa haitsu wa idza wa lamma wa munzu wa muz wa munzu, ya. Yang ketujuh itu idhafah kepada jumlah, ya. Adapun isim yang mewajibkan atau huruf yang mewajibkan idhafah kepada jumlah, yakni id, diantaranya id wa haitsu wa idza wa lamma wa muz wa munzu. Awalan fa idza wa haitsu
ya, apabila iza, lafaz iza dan haisu tudhafani ilal jumalil fi'liyah wal ismiyah ala ta'wiliha bil masdar, ya. Yang pertama iza, lafaz iz dan haisu, ya. Diidofahkan, kedua lafaz ini diidofahkan kepada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dengan ditakwilkan dengan pentakwilannya kepada masdar. Seperti contohnya yang pertama itu pada firman Allah, wadhkuru idh kuntum qalila, ya. Yang dimana wadhkuru ini berupa jumlah, ya, berupa jumlah fi'liyah, dia disandarkan kepada kuntum qalila, kepada iz, ya, disandarkan kepada iz, seperti itu. Kemudian wa qauluhu fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, yang dimana haitsu amarakumullah di sini bersandar kepada lafaz haitsu tersebut, ya. Jadi masdarnya itu Allah, jadi masdarnya itu fa'tuhunna di sini. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, qauluhu azza wa jalla wadhkuru idh kuntum qalil, ya. Kemudian adapun yang kedua yaitu wa idza wa lamma, ya. Lafaz idza dan lamma tudhafani ilal jumalil fi'liyah khassah, ya. Disandarkan, dua lafaz ini disandarkan kepada jumlah fi'liyah yang khas. Ghairu anna lamma yajibu ayyakuna al-jumlah fi'liyah ilaiha madiyah, ya, yang dimana lamma di sini diwajibkan kepada jumlah dijadikan jumlah pada mudhaf ilaih yang untuk keterangan waktu yang lalu, ya. Contohnya idza aliyu akramtuhu, ya. Dan contoh yang lain walamma jaa Khalidun a'taituhu. Kemudian yang ketiga yaitu lafaz muz dan munzu, ya. Tudhaf in kanata zarfaini adifatan ilal jumalil fi'liyah wal ismiyah. Jika lafaz muz dan munzu ini dianggap sebagai dzaraf, maka bisa disandarkan atau diidofahkan kepada jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Contoh ma ra'aituka muz safirun sa'idun, wa ma jatama'na munzu sa'idun musafir, wa in kanat harfin jar fama ya'iduhuma ismun majrur bihima. Dan ketika huruf jar, ya, maka lafaz setelahnya itu berupa hukumnya berupa isim majrur, ya, kama sabaqal kalama alaihima fima bahasin hurufnya, seperti yang ditetapkan pada pembahasannya, ya, yaitu huruf jar itu maka setelahnya harus isim majrur, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.